Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan pembahasan dari tafsir singkat dari surah pendek dalam juz amma, di mana kita masuk pada surah An-Naba pada ayat ke-19 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan langit-langit akan dibuka. Fakanat, maka di langit itu abwaba terdapat pintu-pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankannya gunung-gunung, maka gunung-gunung itu seolah menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintaian. Lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhukuna fiha bardan wala saraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan air minum. Illa hamima wa ghassaqa, selain air yang sangat mendidih dan nanah penduduk neraka. Jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit-langit itu, maka terdapatlah beberapa pintu dari langit-langit itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat wa futihatis sama fakanat abwaba, dan tatkala pintu-pintu langit itu dibuka maka terdapat banyak pintu.
Ini diisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqus sama' bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari ketika langit pecah karena awan yang menggumpal, maka para malaikat pun turun dan mengosongkan langit. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memecahkan langit atau membelah langit, dan itu disyaratkan juga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran seperti idzas sama'un fatarat atau idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah. Lah ketika langit-langit itu terbelah dan terpecah, maka akan membuat lubang-lubang atau pintu-pintu. Dari situlah para malaikat akan turun dan mengosongkan langit, karena langit sudah akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda akhirnya alam semesta. Ini satu pendapat bahwa ayat ini masih berbicara tentang hari kiamat. Tapi pendapat yang lain maksudnya wa futihatis sama fakanat abwaba, maksudnya adalah likulli abdin babaini fis sama. Setiap hamba itu memiliki dua pintu di langit. Pintu yang pertama disebut baban li amalihi, pintu untuk amal dia. Dan satu pintu lagi adalah baban li rizkihi, pintu untuk rizkinya. Makanya Allah mengatakan wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi kalimat wa futihatis sama fakanat abwaba adalah menjelaskan bahwa di langit itu ada dua pintu bagi setiap hamba-hamba Allah yang ada di bumi. Pertama, pintu yang mengangkat amalan kita. Yang kedua, pintu yang menurunkan rizki kita. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan pintu-pintu itu terbuka untuk amalan-amalan kita? Ada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyebab terbukanya pintu langit. Apa saja amalan itu? Pertama, berdoa dan beristighfar di sepertiga malam akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapapun yang berdoa di waktu itu kukabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta ku kasih permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau ibu bangun di sepertiga malam akhir, ya sekitar jam 2 sampai subuh lah, kemudian ibu beristighfar, kemudian berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar dan doa kita akan melesat sampai ke langit, dan Allah akan bukakan pintu itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua adalah qadha'u hawaijin nas, membantu kesulitan manusia.
Pamannya ada saudara kita yang sakit tidak mampu, entah mau dioperasi karena punya penyakit parah, maka kita rame-rame kemudian urunan untuk membantu meringankan beban saudara kita. Maka qada'u hawaijin nas, membantu hajat-hajat manusia yang diperlukan, itu salah satu juga pembuka pintu langit. Dalam sebuah hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul bersabda, "Ma min imamin yaghliqu babahu duna dzawil hajati wal mis duna dzawil hajati illa aghlaqallahu abwabas sama." Siapapun imam, penguasa yang menutup pintu, tidak mau membantu kepada orang yang berhajat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu-pintu langit kepada dia. Maknanya kalau dia mau membantu hajatnya manusia, berarti pintu itu akan dibuka. Ini juga diantara amalan kedua, amalan yang bisa membuka pintu langit. Yang ketiga, doaul istiftah. Doa istiftah ketika ibu memulai sholat. Ketika takbiratul ihram kan, habis takbiratul ihram kan pertama dibaca doa iftitah dulu, baru kemudian ta'awud, basmalah, kemudian fatihah, kemudian surat kan itu. Ada sebuah hadis ketika ada seorang sahabat yang sedang sholat. Jadi kisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku salat bersama Nabi, ada seorang sahabat dari sebuah kaum membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya bacaan iftitah ini. Maka Nabi SAW bersabda, manil qail, siapa yang membaca zikir itu tadi? Maka orang dari kaum itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sungguh aku sangat takjub dengan bacaannya, dan ketika engkau membaca zikir itu atau doa istiftah itu, hakikatnya Allah sedang membuka pintu-pintu langit. Jadi amalan yang bisa membuka pintu langit adalah doa iftitah. Maka walaupun doa iftitah itu sunnah hukumnya, terutama lafaz yang diajarkan di sini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallah bukrata wa asila, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bisa membuka pintu langit. Ini yang ketiga. Yang keempat, intidharus shalah, menunggu salat. Jadi ibu kalau umpamanya tadi salat subuh, menunggu salat zuhur, kapanlah zuhur itu kok lama kali gitu. Jadi dia betul-betul pikirannya itu hanya untuk salat saja. Nabi SAW mengatakan, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah yaqulu unduru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Kata Nabi SAW, berbahagialah kalian, sesungguhnya Rabb kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit, di mana Allah berbangga dengan para malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah kepada hambaku itu, sungguh mereka sudah melaksanakan kewajiban Allah. Wa hum yantadiruna ukhra, dan mereka menanti kewajiban berikutnya. Artinya orang yang sholat zuhur rindu ingin berjumpa dengan asar, asar rindu ingin berjumpa dengan maghrib, selepas maghrib rindu ingin berjumpa dengan isya, dan begitu seterusnya. Jadi menunggu sholat setelah sholat karena sebuah kerinduan itu salah satunya adalah pembuka pintu langit. Kemudian juga yang selanjutnya dakwatul imamil adil,
was-shaimi hina yaftur wa da'watul matlub. Doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil itu akan membuka pintu-pintu langit. Kemudian juga doanya orang-orang yang berpuasa saat berbuka. Kemudian juga doanya orang-orang yang dizalimi. Pertama, doanya imam yang adil. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watuhum. Tidak akan ditolak doa-doa mereka. Siapa mereka? Al-imamul adil. Pertama, doanya imam yang adil. Yang kedua, wasaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika hendak membatalkan puasanya. Wa da'watul madlum. Dan doanya orang yang dizalimi. Kemudian Rasulullah mengatakan yarfa'uha fauqal ghamam. Akan terangkat doa itu sampai di atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama. Maka ketika itu akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa yaqul Rabbi tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi. Demi kemuliaanku aku akan tolong engkau walaupun setelah waktu yang ditentukan. Dari sini menunjukkan bahwa doanya imam yang adil, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, dan doanya orang yang didolimi itu penyebab terbukanya pintu-pintu langit. Kemudian juga selanjutnya ad-du'a inda salati was-saffi fi sabilillah. Doa ketika salat dan ketika berada di tengah-tengah berkecamuknya peperangan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'atani tuftahu abwabus sama. Ada dua waktu yang akan membuka pintu-pintu langit. Ada dua waktu yang akan membuka pintu-pintu langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qallama taruddu ala da'in da'watuhu li huduri salati. Sedikit sekali Allah menolak doanya orang yang sedang berdoa ketika hendak melaksanakan salat. Dan yang kedua wasaffi sabilillah, dan ketika berada di tengah-tengah peperangan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dari doa ketika hendak melaksanakan salat, dan juga orang yang berada di tengah-tengah saf peperangan, maka itu amalan yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu langit. Kemudian juga da'watul walidaini liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anak. Makanya jangan pernah bosan mendoakan anak-anak kita ini. Ustaz, anak saya nakal, berdoa kepada Allah supaya anak kita tidak nakal. Karena Nabi SAW yang mengatakan salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Doa yang mustajab yang tidak ada keraguan adalah doanya orang yang didolimi, doanya seorang musafir, dan doanya orang tua kepada anaknya. Ini hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha sa'atan naili fiha ata'un fayastajiba lakum.
Kata Nabi SAW, janganlah kalian berdoa buruk terhadap diri kalian, berdoa buruk terhadap anak-anak kalian, berdoa buruk kepada pembantu-pembantu kalian, berdoa buruk kepada harta-harta kalian, karena tidaklah seseorang berdoa kemudian mencocoki aminnya para malaikat, maka pasti akan dikabulkan. Artinya ketika doa ini melesat ke langit, berarti terbukalah pintu-pintu langit. Kemudian selanjutnya inda kulli adzan, setiap berkumandang adzan. Kata Nabi SAW, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama. Apabila diserukan adzan, diserukan manusia untuk salat, maka akan terbukalah pintu-pintu langit. Maka ini juga di antara sebab amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit. Kemudian juga ucapan kita la ilaha illallah. Jadi ucapan tahlil yang ibu ucapkan, ibu mamanya sambil berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kan ada tahlilnya di sini. Apa kata Nabi SAW? Ma qala abdun la ilaha illallah qad mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ucapan tahlil secara ikhlas dalam hatinya, kecuali Allah akan bukakan padanya pintu-pintu langit. Ya, bagaimana mengucapkan tahlil saja bisa membuka pintu-pintu langit. Termasuk juga adalah ketika melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 kali salam maksudnya ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, disebutkan dari hadis Abdullah ibn Sa'id, anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla dhuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Kata Nabi SAW, kata Abdullah ibn Sa'id, Nabi SAW senantiasa salat 4 rakaat sebelum zawal, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya waktu-waktu itu adalah waktu di mana dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian Rasul mengatakan, dan saya suka ketika pintu langit itu terbuka sehingga banyak amal soleh yang terangkat, maka saya ingin bahwa amal solehku itu terangkat di waktu itu. Ini juga termasuk amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit, termasuk di dalamnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu abwabus sama kulla yaumil itsnaini wa khamisin. Pintu-pintu langit itu akan dibuka setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah. Artinya setiap Senin dan Kamis itu makanya dianjurkan ada puasa Senin Kamis, karena memang waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Termasuk juga di dalamnya adalah selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu pintu langit akan dibuka. Bahkan pintu sorga pun dibuka dan pintu neraka ditutup. Termasuk juga di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu amalan kita akan diangkat. Makanya Nabi SAW suka di bulan Sya'ban itu berpuasa, karena kalau seandainya Allah angkat amalanku, berarti amalan puasa pun diangkat. Kemudian juga di antaranya yang buka pintu langit adalah kematian ruh seorang mukmin. Kematian ruh seorang mukmin. Di mana dalam hadis yang panjang sekali, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ruh ini apabila keluar dari jasad, maka langsung akan disambar para malaikat dan ditempatkan di sebuah kafan dari sorga dan minyak wangi dari sorga, kemudian dibawa ke langit. Maka penjaga pintu langit pertama akan membuka
kedua juga akan membuka sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Maka ruh itu akan dihadapkan kepada Allah dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya fil illiyin. Menunjukkan bahwa kematian seorang mukmin ini yang saleh bisa mengangkat amalannya ke langit dan bisa membuka-buka pintu langit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga dalamnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW ketika peristiwa Mi'rajnya mulai dari Sidratil Muntaha sampai menghadap Allah, maka disitulah pintu-pintu langit terbuka dan Rasul diizinkan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun membawa salat. Dari sini ada faedah bahwa salat itu perkara yang sangat penting sekali, yang tidak boleh kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah diantara waktu-waktu atau amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit. Di sini Allah mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba, dan ketika langit itu dibuka maka terdapat pintu-pintu. Penafsiran pertama maksudnya ini menjelaskan hal ihwal hari kiamat, dan pendapat yang lain bukan. Ini menceritakan tentang pintu-pintu langit. Setiap hamba itu punya dua pintu. Pertama, pintu untuk amalannya. Yang kedua, pintu untuk rizkinya. Makanya tidak perlu takut kepada rizki, karena rizki itu akan senantiasa Allah turunkan untuk hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Dan Allah akan membagi rizki itu seadil-adilnya. Ini diantara ayat yang ke-19. Baik, kemudian Allah mengatakan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankan gunung-gunung itu, maka seolah-olah gunung itu fata morgana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pun masih cerita hari kiamat, bahwa gunung-gunung itu akan diperjalankan. Maksudnya gunung itu apabila kiamat terjadi, maka yang pertama kali gunung itu akan tercabut pasaknya. Ingat, pasak gunung itu jauh lebih dalam dibandingkan tanah yang muncul di permukaan bumi. Kan gunung itu nampak besar tuh kalau kita lihat di permukaan bumi. Lah yang masuk ke dalam tanah itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena namanya pasak itu yang masuk bumi harus lebih dalam dibandingkan yang muncul di bumi. Kalau enggak nanti tercabut pasaknya. Coba saja ibu buat tenda. Kalau pasaknya asal tancap saja, robohlah tendanya karena tak kuat pasaknya. Tapi kalau kita masukkan pasak itu dalam-dalam, sehingga yang muncul sedikit, yang masuk ke dalam panjang, pasti akan kuat pasak itu. Lah gunung itu seperti itu. Yang masuk ke dalam itu lebih besar dan lebih panjang dibandingkan yang menjulang di permukaan bumi. Nah, ketika terjadi hari kiamat, maka pasak-pasak bumi itu akan tercabut. Setelah tercabut, kemudian akan diperjalankan, akan jalan. Sebagaimana di sini wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, baru diterbangkan, setelah itu dibentur-benturkan, kemudian tidak tersisa kecuali debu dan pasir yang kembali ke bumi. Itulah kondisi gunung. Dan setelah kondisi gunung itu, maka bumi sudah tidak lagi berbentuk bulat, tapi bumi dihamparkan. Sudah tidak ada gunung karena sudah tercabut gunungnya kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wal ardu muddat, ketika bumi itu didatarkan karena gunungnya sudah enggak ada. Maka kelak pada hari kiamat di padang mahsyar itu, bumi itu akan datar, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Ya, kenapa? Supaya manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati itu muat ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Sebab kalau posisi bumi bulat sempit, tapi kalau posisinya bumi terhampar, maka luas sekali dan manusia bisa memenuhi bumi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
dari dua makhluk Allah yang satu di langit dan yang satu di bumi, dan dua-duanya adalah makhluk Allah yang kokoh. Baik langit kokoh, bumi juga kokoh, tapi di hadapan Allah keduanya lemah. Karena kelak pada hari kiamat akan dihancur-hancurkan dan langit pun akan digulung. Dan itu menunjukkan qudratullahi azza wa jalla, kemahakuasaan Allah dan kekuatan Allah azza wa jalla terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu kanat mirsada, memiliki pengintai yang terus mengintai kita. Bicara soal jahannam, jahannam ini neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman atau bertauhid tapi dari kalangan ahli maksiat. Jadi orang yang masuk ke dalam jahannam adalah orang-orang yang beriman tetapi mereka terkalahkan dengan maksiatnya. Kemudian lantaran maksiatnya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam jahannam sampai habis kesalahannya baru dikeluarkan. Karena sering saya ulas Bu, tingkatan-tingkatan neraka itu kan macam-macam. Yang paling rendah adalah nerakanya orang munafik. Itu paling rendah, paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Sungguhnya orang munafik itu berada di intip dasar neraka yang paling dalam. Baru di atasnya itu orang-orang musyrik. Baru di atasnya orang-orang murtad. Baru di atasnya lagi Yahudi dan Nasrani, orang kafir asli. Baru di atasnya jahannam, itulah neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman tetapi mereka tidak dikekalkan di dalam. Jadi lamanya mereka di neraka itu sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Makin banyaknya makin lama, makin sedikit ya makin cepat gitu ya hisab. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian lit-taghina ma'aba. Bahkan orang-orang yang melampaui batas, jahannam itu adalah tempat kembali mereka. Labithina fiha ahqaba, mereka akan menetapi neraka itu ahqaba selama-lamanya. Kita tahu bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah pertama soal neraka dan surga itu bahwa keduanya sudah diciptakan. Ingat, keduanya sudah ada, sudah diciptakan. Bahkan Rasul pernah melihatnya, bahkan Rasul pernah masuk ke dalamnya dan diperlihatkan istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah dan mencium bau harumnya Masyitah tukang sisir ibnatu Fir'aun, anaknya Fir'aun. Jadi sudah diciptakan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah atau yang semacamnya menganggap bahwa surga itu belum diciptakan gitu. Kita katakan surga sudah diciptakan. Sebagaimana surga diciptakan, neraka juga sama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dua-duanya, baik surga atau neraka, Allah kekalkan. Allah kekalkan ya. Tetapi ingat bahwa kekekalan keduanya karena Allah berkehendak. Karena nanti ada syubhat yang mengatakan seperti inilah, kalau Allah kekal kemudian ada makhluk Allah yang kekal, apa bedanya Allah dengan makhluk kalau begitu? Sama-sama kekal. Sebelum pertanyaan ini muncul, maka dijawab oleh para ulama, kekalnya surga dan neraka itu karena Allah yang membuat keduanya kekal. Dan sebelumnya surga dan neraka itu tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian Allah takdirkan menjadi kekal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Allah itu sudah ada sebelum ada namanya tidak ada ya. Allah sudah ada. Makanya ketika ada orang Yaman, kabilah Yaman, datang kepada Nabi SAW hendak masuk Islam. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW soal di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi gitu. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan kana fil ama. Allah itu berada di ama. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa yang dimaksud ama itu
Allah tidak ada satupun yang bersamanya, bersendirian. Tidak ada makhluk yang bersamanya. Baru setelah itu Allah ciptakan 4 makhluk yang pertama kali diciptakan. Pertama arasy, yang kedua air, yang ketiga kolam, yang keempat lauhil mahfuz. Baru setelah itu menciptakan makhluk-makhluk yang lain termasuk kita. Jadi kekekalan surga itu dan neraka karena Allah yang berkehendak keduanya kekal. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin dan tidak pula air minum. Artinya neraka itu panas ya, karena memang isinya api semua. Lah namanya orang panas dan kepanasan serta terbakar kan haus dia. Tidak ada minuman pula yang diminum dia. Termasuk akhirnya mereka pun meminum air-air nanah dari penduduk neraka dan juga darah-darah serta api yang masuk ke dalam perutnya. Makanya Allah mengatakan apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Subhanallah. Hamim itu artinya minuman minuman yang hamim, minuman yang sangat panas sekali. Dan ghassak itu artinya nanahnya penduduk neraka. Kita bisa bayangkan minum dari nanah dan darahnya penduduk neraka, kemudian nanah dan darah penduduk neraka itu mendidih juga, panas juga gitu. Kalau masuk itu bisa menghancurkan perut. Karena tidak ada minuman dan makanan di neraka itu kecuali pasti akan menghancurkan raga siapapun yang memakannya. Seperti ketika Allah bicara tentang makanan zakum, makanan yang berduri itu. Maka penduduk neraka itu kalau lapar, Allah kasih buah zakum. Jadi kalau dimakan kemudian menghancurkan lehernya, karena nggak sampai ke perut. Ya. Dan itu jazaan wifaqo, balasan yang setimpal bagi orang-orang kafir. Innahum kanu la yarjuna hisab, sesungguhnya mereka tidak berharap, takut kepada hisab. Takut kepada hisab. Makanya begini, ketika kita bicara tentang hisab sulit, kan ada hisab mudah, ada hisab sulit. Hisab mudah itu disebut ardul a'mal. Kita hanya ditampakkan amalan kita oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditanya sebagai formalitas saja, kemudian kita iyahkan. Ya. Karena kita ini sudah ditutup dosanya di dunia dan Allah ampuni dosa kita di akhirat bagi orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Jadi Allah hanya tampakkan saja, betul kau melakukan ini, ya. Betul kau melakukan itu, ya. Dia hanya iya saja. Sehingga hisabnya mudah. Lah hisab yang sulit ini kalau terjadi munaqasyah, perdebatan antara kita dengan Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan di dunia, kelak di akhirat itu, kan Allah bertanya, bukankah di dunia sudah kau muliakan aku, dirimu? Bukankah di dunia sudah kuberikan kepemimpinan? Bukankah di dunia sudah kuberi kau kekayaan? Bukankah di dunia sudah kuberi pasangan? Dan begitu seterusnya, diingatkan nikmatnya. Kemudian hamba ini mengatakan, iya wahai Rabb. Dan Allah mengatakan, ketika engkau di dunia, apakah engkau yakin akan berjumpa dengan aku di akhirat? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah. Tidak wahai Allah. Maka Allah mengatakan, sebagaimana engkau lupakan aku di dunia, hari ini aku lupakan engkau di akhirat. Kemudian dipanggil lagi yang lainnya. Kemudian ditanya dengan hal yang sama, diingatkan kenikmatannya sampai dia mengakui kenikmatannya. Kemudian dia ketika ditanya soal dosa-dosanya, dia tidak mengakuinya. Justru dia hanya menyebutkan kebaikannya. Aku ini beriman kepadamu ya Rabb, aku sholat, aku sedekah, aku zikir, aku ini. Lah Allah subhanahu wa ta'ala marah karena dia tidak mau mengakui dosanya, malah membicarakan kebaikannya. Maka Allah mengatakan, baik kalau gitu kita datangkan saksi. Ya. Maka disitulah kemudian datang saksi, termasuk badan kita ini akan menjadi saksi. Kulit, tangan, kaki, telinga, dan begitu seterusnya akan menjadi saksi bagi jasadnya. Nah, orang-orang kafir itu mereka tidak berharap, takut kepada hari hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba
wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh. Kemudian wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan kulla syai'in segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Bicara tentang kitab catatan, kitab catatan itu kan ada dua macam. Ada dua macam. Pertama, kitab catatan yang disebut dengan kitab catatan global, di mana setiap para nabi itu punya catatan tersendiri dengan umatnya. Nuh ada catatan dengan umatnya. Kemudian juga Ibrahim ada catatan dengan umatnya. Begitu sampai kepada Rasulullah. Jadi ada namanya catatan global, di mana seluruh umat Rasul jadi satu catatan. Saya, ibu akan jadi satu catatan, termasuk juga para sahabat, para tabiin, para ulama di situ. Lah inilah catatan yang paling bahaya. Karena catatan ini akan dibaca di halayak manusia. Jadi kalau umpamanya nama kita keluar kemudian disebutkan dosa-dosa kita, itu didengar semua manusia tuh. Disitulah kita akan dipermalukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang disembunyikan di dunia ditampakkan pula di situ. Ya. Kemudian yang kedua ada catatan khusus. Catatan itu hanya kita saja. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra kitabah, baca kitabmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Jadi kita disuruh membaca catatan kita. Lah catatan ini, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kelak Allah Subhanahu wa taala akan tabur, akan diterbangkan. Kemudian masing-masing akan mengambilnya. Ingat bahwa mengambil catatan itu bukan karena kehendak kita, tapi Allah yang menghendaki. Makanya kalimatnya fa'amman utiya kitabahu, barang siapa yang didatangkan kitabnya dengan tangan kanannya, menunjukkan apa? Mengambil kitab bukan selera kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita ya ambil aja dengan tangan kanan, selamatlah kita kan gitu. Tetapi ketika kita mengambil dengan tangan kanan atau tangan kiri atau di balik punggung itu Allah yang berkehendak. Jadi tangan yang bergerak sendiri, bukan kehendak orang yang mengambilnya tuh. Coba bayangkan. Jadi orang-orang yang mengambil catatan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau semasa dia di dunia memang beriman dan beramal saleh, dan dia seorang mukmin sejati, maka secara langsung tangan kanannya akan mengambil. Tapi kalau ketika di dunia dia orang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, dan dia kafir murni seperti Yahudi, Nasrani dan yang semacamnya, maka dia akan mengambil dengan tangan kiri. Tapi kalau di dunia tidak mukmin, ya tidak kafir, itu disebut munafik. Munafik itu kan tidak mukmin, tidak kafir, tidak ke sana, tidak ke sini. Maka badannya akan menghadap ke depan, kepalanya akan diputar dan wajahnya menghadap ke belakang, dan mengambil dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Kan ngeri. Coba bayangkan. Kalau sekarang kan wajah ibu kan lurus dengan badan. Tapi orang-orang munafik ini wajahnya dikebelakangkan. Kemudian tangan kirinya sambil mengambil catatannya. Itulah makna wara'a dhahri. Ada orang-orang yang mengambil catatan di balik punggungnya. Dan itu orang-orang munafik. Kan ngeri Bu ya? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in ahsainahu kitabah, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap isi catatan itu. Dan akan ditanya satu-satu tentang 3 perkara. 1, tentang amal soleh, salat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. 2, tentang maksiat yang dilakukannya. Boleh jadi dia pernah berzina, pernah maling, pernah nyolong, pernah gosok, pernah macam-macam. Dan yang ketiga, soal nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah berikan kecantikan, Allah berikan ketampanan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rumah, Allah berikan harta. Nikmat semua akan ditanya.
Jadi yang akan ditanya dari catatan itu pertama amal soleh, yang kedua maksiat, dan yang ketiga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kira sampai ayat ke-30 dulu. Tapi sebelum saya tutup kita